Sejak awal mula kehidupan ditiupkan ke bumi, ada bisikan-bisikan halus yang tidak bisa didengar telinga. Ada getaran-getaran lembut yang tidak bisa ditangkap oleh mata. Semesta berbicara bukan melalui teriakan, melainkan melalui keheningan. Dan bagi jiwa-jiwa yang telah dipilih, tanda-tanda itu datang. Diam-diam, tapi tepat sasaran. Tidak semua orang menyadarinya. Tapi kamu, iya, kamu merasakannya. Mungkin selama ini kamu berpikir bahwa kamu hanya terlalu sensitif, bahwa hatimu terlalu lembut, terlalu mudah tersentuh oleh hal-hal kecil. Tapi tahukah kamu, justru di sanalah letaknya kekuatanmu. Karena hanya mereka yang hatinya jernih, yang bisa menangkap pesan-pesan tersembunyi dari langit. Kadang, kamu sedang duduk sendiri, dan tiba-tiba alam menghampirimu. Bukan melalui petir yang menggelegar, bukan melalui gemuruh badai, tapi melalui satu kehadiran yang tak terduga. Mungkin kamu tak paham maksudnya saat itu, tapi jauh di dalam dadamu, ada sesuatu yang tergerak. Ada bisikan yang berkata, ini bukan kebetulan. Ya, ada makhluk-makhluk tertentu yang tanpa kita sadari datang membawa pesan suci. Mereka bukan sembarang ciptaan. Mereka adalah utusan yang hanya mendekati mereka yang telah ditandai oleh semesta. Dan jika kamu adalah salah satunya, maka perjalanan spiritualmu sedang dimulai. Satu persatu dari mereka akan menampakkan diri, bukan untuk menakutimu, tapi untuk menyadarkanmu bahwa kamu tidak biasa. Dalam video ini, aku akan membawamu menyusuri 9 tanda rahasia yang hanya mendatangi jiwa-jiwa terpilih. Tapi sebelum kamu lanjut, pastikan kamu menekan tombol suka, berlangganan saluran ini, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kamu tidak melewatkan pesan lainnya yang telah semesta siapkan untukmu. Dan jangan lupa, tuliskan komentar 77 di kolom komentar sebagai sinyal kuat kepada semesta, bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya, bukan hanya dengan akal, tapi juga dengan jiwa yang terbuka. Karena di balik hal-hal kecil yang terlihat sepele, tersimpan petunjuk besar dari langit. Dan jika kamu pernah merasa seperti sedang diawasi, ditemani, atau bahkan dilindungi oleh sesuatu yang tidak bisa kamu jelaskan, maka mungkin inilah saatnya kamu mengerti. Satu persatu akan kita buka. Dan mungkin salah satunya sudah pernah mendatangimu. Siapkah kamu menyadari siapa dirimu sebenarnya? Mari kita mulai. Bagian 1. Capung bening yang mendarat tanpa takut. Tanda awal dari langit. Dalam bisikan angin yang lembut, dan dalam getaran cahaya yang nyaris tak terlihat, seekor capung bening datang kepadamu. Ia tidak datang karena iseng, tidak pula terbang ke sembarang arah. Ia hadir, diam-diam, anggun, dan tanpa rasa takut untuk menyentuh jiwamu dengan pesan dari semesta. Capung adalah makhluk mungil yang tak banyak disadari orang, namun sayapnya yang transparan adalah simbol dari dunia tak kasat mata. Sayap-sayap yang nyaris tak terlihat itu seperti dimensi spiritual yang lembut. Tidak bisa diraba, tapi bisa dirasakan. Ketika capung mendarat di dekatmu, tanpa ragu, tanpa lari, itu bukan peristiwa biasa. Itu adalah salam dari alam, pertanda bahwa jiwamu telah mulai memancarkan frekuensi yang berbeda. Frekuensi mereka yang telah disentuh oleh tangan langit. Perjalanan seekor capung bukanlah cerita singkat. Ia memulai hidupnya di dasar perairan yang gelap, tersembunyi dari pandangan dunia, hidup dalam sunyi dan ketidaktahuan. Seperti itulah kehidupan dari mereka yang dipilih. Mereka tidak lahir langsung di atas panggung, tetapi dibentuk dalam kesendirian, dipahat dalam kesunyian, dibesarkan oleh waktu dan tekanan yang tidak dipahami banyak orang. Dalam masa-masa sunyi itu, jiwamu ditempa, keyakinanmu diuji, dan hatimu dilatih untuk tetap lembut di tengah kerasnya kehidupan. Namun ketika waktu telah matang dan tugas telah menanti, Tuhan memanggilmu keluar dari kegelapan itu. Ia mengangkatmu, perlahan namun pasti, ke permukaan kehidupan yang baru. Dan saat itulah capung muncul, bukan sekadar serangga, tapi sebagai utusan dari dimensi yang lebih tinggi. Ia hadir untuk memberitahu, waktumu bersembunyi telah selesai. Kini saatnya kamu terbang. Namun pesan capung tidak hanya itu. Ia juga datang sebagai pengingat yang penuh kasih bahwa terbang membutuhkan keringanan. Seorang yang terpilih tidak bisa lagi terikat oleh luka-luka lama, dendam yang menggerogoti,
atau rasa bersalah yang membebani dada. Semua beban itu harus dilepaskan. Karena semakin ringan hatimu, semakin tinggi jiwamu bisa melayang. Capung mengajarkan bahwa ketinggian dicapai bukan dengan kekuatan, tapi dengan kelembutan. Bukan dengan ambisi, tapi dengan kebebasan hati. Jika kamu pernah melihat capung mendarat di dekatmu pada saat kamu sedang sendiri, sedih, atau merenung, maka itu bukanlah kebetulan. Itu adalah pelukan lembut dari langit. Itu adalah bisikan ilahi yang berkata, "Aku melihatmu, aku mengenalmu, dan aku tahu betapa kuatnya hatimu, walau selama ini kamu tidak menyadarinya." Capung hanya tertarik pada hati yang telah belajar percaya, bahkan ketika semua terasa gelap. Ia hanya mendekati jiwa yang tetap bertahan, bahkan ketika dunia seperti meninggalkan. Jika capung itu datang padamu, ia membawa kabar. Kamu telah dilihat, kamu telah dikenali, dan waktumu untuk menyinari dunia telah tiba. Jangan lagi menengok ke belakang. Jangan lagi meragukan panggilan itu. Biarkan capung menjadi lambang awal dari terbangmu. Biarkan ia menjadi simbol bahwa kamu kini berada di titik transisi, dari terluka menjadi penyembuh, dari tersembunyi menjadi terpanggil. Karena mereka yang dipilih tidak pernah datang ke dunia ini tanpa misi. Dan capung telah mengingatkanmu, dengan sayap beningnya yang lembut, namun tegas, waktumu sudah tiba. Sekarang, terbanglah. Bagian 2. Elang yang terbang sendiri di langit. Panggilan untuk terbang lebih tinggi. Di antara langit yang luas dan awan yang diam, seekor elang membelah cakrawala dengan sayap yang kokoh dan penuh wibawa. Ia tidak terbang bersama kawanan, tidak pula melayang dengan ragu. Ia memilih terbang sendirian, tinggi, agung, dan penuh arah. Dan ketika matamu menatap ke atas dan melihat sosoknya melintas dengan tenang, itu bukan sekadar momen biasa. Itu adalah panggilan. Sebuah pesan yang dikirimkan khusus untukmu dari langit yang tak pernah tertidur. Elang bukan sekadar hewan yang perkasa. Ia adalah lambang dari pandangan jauh ke depan, kekuatan untuk melawan badai, dan kebijaksanaan untuk mengenali arah bahkan saat langit gelap. Ketika seekor elang muncul dalam hidupmu, terutama di saat kamu sedang ragu, lelah, atau kehilangan arah, itu adalah sapaan langsung dari alam semesta yang berkata, "Bangkitlah. Kamu bukan orang biasa. Kamu telah dipilih untuk terbang lebih tinggi." Ada alasan mengapa elang terbang sendirian. Ia tidak takut kesepian. Ia tidak membutuhkan keramaian untuk merasa berarti. Ia tahu bahwa misi besar hanya bisa dijalani oleh jiwa-jiwa yang kuat dalam keheningan. Dan mungkin kamu pun telah merasa sendiri dalam perjalananmu. Ditinggalkan, disalahpahami, bahkan dicemooh. Tapi semua itu bukan karena kamu salah. Justru karena kamu berbeda. Dan perbedaanmu adalah kekuatanmu. Elang mengajarkan satu pelajaran penting. Badai bukan untuk dihindari, tetapi untuk ditunggangi. Ketika angin kencang datang, burung-burung lain akan bersembunyi. Tapi elang justru membuka sayapnya lebih lebar dan naik semakin tinggi. Ia menggunakan tekanan untuk naik, bukan untuk jatuh. Demikian pula dengan hidupmu. Masalah dan tantangan yang kamu hadapi bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk mengangkatmu ke ketinggian yang sebelumnya tak pernah kamu bayangkan. Ketika kamu melihat elang terbang di langit, apalagi di saat kamu sedang diam dalam kontemplasi, jangan abaikan. Itu adalah simbol bahwa waktumu untuk menetap di tempat rendah telah usai. Sudah cukup lama kamu berdiam dalam batas dan rasa takut. Kini, kamu sedang dipanggil untuk meninggalkan tempat yang dangkal dan memasuki wilayah baru yang hanya bisa dimasuki oleh mereka yang berani. Kamu mungkin merasa lelah. Kamu mungkin belum yakin bisa. Tapi percayalah, kekuatan untuk terbang itu sudah ada di dalam dirimu. Sayapmu telah dibentuk oleh luka, oleh ujian, oleh kesendirian yang tak dimengerti siapapun. Dan kini, langit menunggumu. Ia memanggilmu untuk menyentuh bintang-bintang yang selama ini hanya kamu pandang dari kejauhan. Jangan takut jika jalanmu berbeda. Jangan gentar jika kamu harus melangkah sendirian. Elang pun terbang sendiri, tapi ia tahu kemana ia menuju. Ia tidak menunggu izin. Ia tidak meminta validasi.
Ia hanya mengikuti instingnya, mengikuti bisikan langit yang berkata, lebih tinggi lagi. Jika kamu pernah melihat elang melintas di atasmu pada hari yang penuh pertanyaan, itu bukan kebetulan. Itu adalah konfirmasi bahwa kamu telah dipersiapkan, bahwa kamu telah dibentuk, bahwa sekarang saatnya terbang. Jangan lagi menunduk pada batasan. Jangan lagi meragukan arahmu. Elang telah menunjukkan jalannya, dan sekarang giliranmu untuk menyambut angin dan membuka sayapmu selebar mungkin. Karena mereka yang telah dipilih tidak diciptakan untuk hidup di tanah yang rendah. Mereka ditakdirkan untuk melayang di atas badai, melihat dunia dengan mata yang tajam, dan menjalani takdir dengan keberanian yang agung. Dan kamu, iya, kamu, adalah tuh salah satunya. Bagian 3. Kupu-kupu monark yang menyapa di saat sulit. Tanda bahwa jiwa sedang dilahirkan kembali. Pada suatu siang yang tenang, atau sore yang kelabu, pernahkah kamu melihat seekor kupu-kupu monark terbang mendekat? Warna sayapnya begitu mencolok, jingga menyala dengan garis hitam dan putih yang anggun, dan geraknya begitu ringan, seolah menari di antara waktu dan angin. Tapi kedatangannya bukan sekadar keindahan semata. Ia membawa pesan. Ia adalah lambang perubahan. Dan bagi mereka yang telah dipilih, kupu-kupu monark adalah pertanda bahwa sesuatu yang baru sedang tumbuh dalam jiwa yang lama. Kupu-kupu tidak lahir sebagai kupu-kupu. Ia memulai hidupnya sebagai ulat yang merayap di tanah, jauh dari langit, jauh dari mimpi. Ia makan, bertahan, dan terus melangkah dalam keterbatasan. Tapi suatu hari, ia berhenti. Ia membungkus dirinya dalam keheningan, masuk ke dalam kepompong yang gelap dan sempit. Disitulah terjadi transformasi. Bukan dengan gegap gempita, tapi dalam diam dan kesendirian. Seperti itulah perjalanan jiwa yang telah dipilih oleh langit. Mereka yang terlihat hancur dari luar, sebenarnya sedang dipulihkan dari dalam. Jika kamu pernah berada dalam masa-masa sulit, saat di mana dunia tak lagi terasa masuk akal, saat di mana kamu seperti kehilangan arah, itu bukan akhir, itu adalah kepompongmu. Saat di mana kamu ditarik masuk ke dalam, agar Tuhan bisa bekerja tanpa gangguan. Agar jiwamu bisa dilahirkan ulang, bukan sebagai seseorang yang rapuh, tetapi sebagai pribadi yang mengerti makna hidup yang lebih dalam. Ketika kupu-kupu monark mendekat di tengah kesedihan, itu adalah pelukan dari alam. Itu adalah cara langit berkata, "Aku tahu kamu terluka, tapi lihatlah. Aku sedang menciptakan sesuatu yang baru dalam dirimu." Perjalanan monark bukan perjalanan pendek. Mereka menempuh ribuan kilometer untuk sampai ke tempat tujuan mereka, melintasi angin, hujan, dan panas yang membakar. Tapi mereka tetap terbang. Dan kamu pun telah melewati banyak hal, rasa kecewa, kehilangan, kegagalan, dan kesunyian. Tapi lihat dirimu hari ini. Kamu masih di sini, masih percaya, masih berharap. Itulah kekuatan dari jiwa yang telah dipilih. Ia tidak menyerah, meski dunia menyuruhnya berhenti. Ia tetap berjalan, meski tidak tahu kemana. Dan kini, saat kupu-kupu itu datang, itu berarti waktu berakhirnya kepompong telah tiba. Kamu sedang keluar dari masa kelam dan bersiap untuk membentangkan sayapmu yang baru. Kupu-kupu monark tidak pernah kembali menjadi ulat. Demikian pula kamu. Setelah proses ini, kamu tidak akan pernah sama lagi. Luka-lukamu telah berubah menjadi kekuatan. Air matamu telah menjadi sumber empati. Dan keheninganmu telah menjadi ruang lahirnya kebijaksanaan. Jadi jika hari ini atau di masa lalu kamu pernah melihat kupu-kupu monark menari di hadapanmu, jangan anggap itu sekadar kebetulan. Itu adalah salam dari langit. Sebuah tanda bahwa transformasimu telah diterima. Bahwa perjalanan batinmu tidak sia-sia. Dan bahwa sekarang, saatnya kamu hidup dengan identitas yang baru, sebagai seseorang yang telah melalui kegelapan, dan kembali dengan cahaya yang hanya bisa dimiliki oleh mereka yang setia dalam kesendirian. Terbanglah sekarang, bukan hanya untuk melihat dunia, tapi untuk menyebarkan cahaya yang lahir dari dalam jiwamu. Karena mereka yang telah dipilih tidak pernah sama seperti sebelumnya. Mereka dilahirkan kembali untuk misi yang lebih besar, dan kamu adalah salah satunya.
Bagian 4. Merpati putih yang terbang sendirian. Pesan damai dari langit. Pernahkah dalam heningnya sebuah doa, di tengah pergulatan batin yang tak terlihat, atau di saat kamu harus melepaskan sesuatu yang sangat berarti, tiba-tiba seekor merpati putih melintas di hadapanmu? Ia tidak bersuara, tidak berkerumun, dan tidak tergesa. Ia hanya terbang perlahan, anggun, seolah tahu kemana ia harus menuju. Dan saat itu, sejenak waktu terasa berhenti. Karena kamu tahu, itu bukan sekadar burung. Itu adalah pesan. Sebuah jawaban dari langit untuk hati yang selama ini diam-diam menangis. Merpati putih adalah lambang dari kedamaian yang tidak berasal dari dunia, melainkan dari sumber yang lebih tinggi. Ia adalah utusan yang datang bukan dengan suara gaduh, melainkan dengan ketenangan yang menyentuh batin terdalam. Ketika ia hadir di hadapanmu, apalagi di tengah momen yang genting, keputusan besar, perpisahan mendalam, atau pergumulan hati yang berat, itu berarti langit sedang berbicara. Bukan dengan kata-kata, tetapi dengan kehadiran. Kehidupan seorang yang telah dipilih tidak selalu dipenuhi sorak-sorai. Justru sebaliknya. Ia berjalan dalam kesunyian, memikul beban yang tak dimengerti siapapun, dan menangis dalam ruang yang tak terlihat oleh dunia. Tapi di sanalah, dalam kesendirian itulah, merpati itu datang. Ia tidak datang untuk mengubah segalanya, tapi untuk menguatkanmu. Ia tidak menawarkan jawaban yang rumit, hanya pelukan lembut yang berkata, "Aku bersamamu, kamu tidak sendirian." Berbeda dari burung-burung lain yang terbang dalam kawanan, merpati putih lebih sering terlihat sendiri. Begitulah gambaran dari jiwa yang telah dipisahkan untuk sebuah tujuan mulia. Mereka tidak dibentuk untuk menjadi ramai, tetapi untuk menjadi dalam. Tidak diciptakan untuk mengejar pujian, tapi untuk membawa damai. Dan ketika merpati itu mendekatimu tanpa sebab yang jelas, percayalah, itu bukan karena kebetulan. Itu adalah pengakuan dari langit atas segala luka yang kamu pikul dalam diam. Kehadiran merpati adalah penanda musim baru. Ia datang ketika sesuatu yang lama telah selesai. Mungkin sebuah hubungan yang harus dilepaskan, sebuah pekerjaan yang harus ditinggalkan, atau bahkan masa lalu yang selama ini kamu genggam erat. Ia datang untuk berkata, "Sudah cukup. Saatnya kamu membuka tangan dan melepaskan. Karena hanya dengan tangan yang terbuka, kamu bisa menerima yang baru." Merpati putih tidak tinggal lama. Tapi meski hanya sebentar, pesannya abadi. Ia tidak perlu berbicara, karena jiwamu sudah mengerti. Saat kamu melihatnya, ada rasa yang tak bisa dijelaskan. Seperti damai yang turun tanpa alasan. Seperti tenang yang muncul di tengah badai. Itulah sentuhan dari dimensi yang lebih tinggi. Itulah konfirmasi bahwa doa-doamu tidak pernah menguap sia-sia. Jadi, bila kamu pernah melihat merpati putih terbang sendiri tepat di hadapanmu, terutama di saat hatimu sedang rapuh, jangan abaikan. Itu adalah pertanda bahwa langit sedang menjangkau. Bukan untuk memaksakan perubahan, tapi untuk menuntunmu secara perlahan menuju lembaran baru. Kamu tidak sedang dilupakan. Kamu sedang disiapkan. Dan merpati itu datang untuk memastikan bahwa saat kamu merasa paling sendiri, sebenarnya kamu sedang paling dekat dengan Yang Maha Melihat. Karena mereka yang telah dipilih tidak berjalan sendirian, mereka ditemani oleh pesan-pesan kecil dari langit yang hadir dalam bentuk yang sederhana, namun penuh kuasa. Dan merpati putih adalah salah satunya. Bagian 5. Burung hantu yang mengawasimu di malam hari. Tanda kebangkitan jiwa dalam kegelapan. Saat malam menebar sunyinya dan dunia merunduk dalam gelap, ada waktu-waktu di mana kesendirian terasa begitu nyata. Pikiran bersuara lebih keras dari biasanya. Hati terasa penuh sesak, seolah semua pertanyaan datang bersamaan. Dalam momen-momen seperti itu, mungkin kamu pernah menoleh keluar jendela dan melihatnya. Seekor burung hantu, diam, tajam, dan tak berkedip. Ia hanya menatapmu, seolah sedang mengamati jiwa yang sedang berjuang dalam diam. Burung hantu bukan sekadar hewan malam. Ia adalah penjaga dimensi sunyi. Ia adalah simbol dari kebijaksanaan yang tidak dipelajari dari buku, tetapi dari luka. Kehadirannya bukanlah kebetulan. Ia tidak datang hanya karena insting, tetapi karena panggilan.
Dan ketika ia muncul di hadapanmu, khususnya di saat gelap terasa lebih panjang dari biasanya, itu adalah tanda bahwa langit sedang menyampaikan pesan. Aku tidak pernah jauh. Aku sedang menyaksikanmu dibentuk. Bagi mereka yang telah dipilih, malam bukanlah waktu tidur, melainkan waktu perenungan. Waktu untuk bertanya kepada semesta tentang makna rasa sakit, tentang arah hidup, tentang mengapa harus berjalan sendirian. Dan burung hantu datang sebagai saksi bahwa semua pertanyaanmu tidaklah sia-sia. Ia menjadi tanda bahwa langit sedang bekerja dalam senyap, bukan dalam kilat, bukan dalam gemuruh, tetapi dalam detak yang sangat lembut. Burung hantu melihat dalam gelap. Ia melambangkan mata yang tetap bisa menatap ketika tidak ada cahaya. Dan seperti itulah jiwamu saat ini. Kamu telah belajar berjalan di tengah ketidakpastian. Kamu telah melangkah tanpa tahu apa yang ada di depan. Tapi kamu tetap maju. Tetap percaya. Tetap berharap. Itulah kekuatan jiwa yang sedang dibentuk. Bukan oleh dunia, tetapi oleh kekuatan ilahi yang menyentuh tanpa terlihat. Ketika burung hantu memandangi kamu dari kejauhan, ia tidak sekadar mengamati. Ia sedang mengingatkan bahwa proses yang kamu jalani, betapapun sunyinya, adalah proses suci. Bahwa tidak semua penderitaan berarti kutukan. Kadang, justru di balik gelap itulah, lahir jiwa yang paling terang. Burung hantu tidak ribut, tidak berisik, dan tidak memburu pujian. Ia hanya hadir, sebagai saksi setia bahwa kamu sedang dilahirkan kembali. Banyak orang tidak menyadari pesan ini. Mereka menolak malam, lari dari kesendirian, dan menghindari keheningan. Tapi kamu justru bertahan. Dan itulah mengapa burung hantu datang padamu. Ia tahu bahwa kamu tidak sedang hilang, tapi sedang dibentuk. Bahwa kamu tidak sedang lemah, tapi sedang dilembutkan. Dan dalam sorot matanya yang tajam, ia berkata tanpa suara, "Aku melihatmu, langit melihatmu, dan kamu akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya." Burung hantu tidak datang ke sembarang jiwa. Ia datang kepada mereka yang sedang melewati kegelapan dengan diam. Kepada mereka yang tidak mengumbar luka, tapi menyimpannya sebagai pelajaran. Kepada mereka yang tidak menyerah, meski sepi menggerogoti. Jadi jika kamu pernah bertemu dengannya, jangan anggap itu sebagai kebetulan. Itu adalah pengingat dari langit bahwa kamu tidak ditinggalkan. Kamu sedang dipersiapkan untuk melihat apa yang orang lain tidak bisa lihat. Untuk memahami suara-suara batin yang hanya bisa didengar dalam diam. Dan kamu, kamu, sedang diajari untuk menjadi cahaya di tengah malam. Karena mereka yang telah dipilih, seringkali justru dikenali bukan oleh keramaian, tapi oleh kehadiran seekor burung hantu di malam yang paling sunyi. Bagian 6. Burung kolibri biru kehijauan. Hadiah kedamaian bagi jiwa yang tetap bertahan. Dalam riuhnya dunia yang terus berlari, terkadang muncul momen-momen kecil yang begitu hening, begitu ringan, namun begitu dalam. Salah satunya adalah saat seekor burung kolibri biru kehijauan tiba-tiba melayang di dekatmu. Sayapnya berdetak cepat seperti detak hati yang masih percaya, tubuhnya mungil namun penuh keajaiban, dan warnanya, biru langit dan hijau daun, menyatu menjadi simbol dari harapan dan kesembuhan. Burung kolibri bukan hanya burung kecil yang lucu. Ia adalah lambang dari jiwa yang tidak menyerah, meskipun dunia tampak terlalu besar untuk dilawan. Ketika kolibri menghampiri seseorang, itu bukan karena kebetulan. Ia datang kepada hati yang telah dipurnakan oleh luka, jiwa yang telah belajar bertahan tanpa banyak suara, dan semangat yang tetap memilih bersinar di tengah gelapnya kabut hidup. Kolibri adalah ahli dalam mencari manisnya kehidupan, bahkan dari bunga yang tampak biasa. Ia melambangkan kemampuan spiritual untuk menemukan keindahan dalam keadaan yang paling rumit sekalipun. Ia terbang cepat, tapi hatinya tetap tenang. Ia kecil, tapi kehadirannya membekas. Dan ketika ia datang menghampirimu, itu adalah pesan dari langit, bahwa kamu masih punya cahaya, dan cahaya itu sedang diperbarui. Warna biru pada bulunya adalah lambang dari kedamaian yang berasal dari atas, bukan dari situasi. Kedamaian yang tetap tinggal, meskipun tidak semua pertanyaan mendapatkan jawaban. Dan warna hijau adalah laspengngiti lebang, dari penyembuhan emosi, penyembuhan batin, penyembuhan jiwa
yang telah lelah. Jadi jika seekor burung kolibri biru kehijauan pernah hadir di dekatmu, atau bahkan hanya lewat sekilas di tengah hari yang penuh beban, itu adalah tanda bahwa langit sedang memulihkanmu. Perlahan, pasti. Dengan kasih yang tak terlihat oleh mata manusia. Kamu adalah jiwa yang adil, jiwa yang tiba-tiba tidak menyerah. Kamu tetap berdiri saat badai datang. Kamu tetap tersenyum, meski hatimu berkabut. Dan itulah mengapa burung kolibri menghampirimu, bukan karena kamu sempurna, tetapi karena kamu setia. Setia pada kebaikan, pada harapan, dan pada cahaya kecil yang terus kamu jaga agar tak padam. Burung kolibri juga mengajarkan kita untuk hidup ringan. Ia tidak membawa beban masa lalu saat ia terbang. Ia tidak mengingat duri-duri yang menyakitinya kemarin. Ia hanya mencari madu hari ini dan merayakan kehidupan satu tetes demi satu tetes. Dan kamu pun sedang dipanggil untuk itu. Untuk melepaskan beban yang tidak perlu. Untuk membiarkan hatimu terbang lagi, bukan karena semua luka sudah sembuh, tapi karena kamu memilih untuk tetap hidup dengan penuh rasa syukur. Jika akhir-akhir ini kamu merasa lelah, kehilangan arah, atau mulai meragukan dirimu sendiri, ingatlah kehadiran burung mungil ini. Ia datang untuk berkata, kamu masih indah, kamu masih berharga, dan kamu sedang dipulihkan. Langit belum selesai menuliskan kisahmu. Justru kini, halaman barumu sedang dibuka, dan warnanya akan lebih cerah dari sebelumnya. Mereka yang telah dipilih tidak selalu dikenali oleh keramaian. Seringkali, mereka dikenali oleh makhluk kecil yang datang diam-diam, membawa pesan besar dari semesta. Dan burung kolibri biru kehijauan adalah salah satunya. Sebuah pengingat bahwa kamu tidak terlupakan. Kamu sedang diperhatikan. Dan lebih dari itu, kamu sedang disiapkan untuk terbang lebih ringan. Ringan, lebih indah, dan lebih dekat dengan damai yang hakiki. Bagian 7. Kucing kesepian yang mendekat diam-diam. Penjaga hening bagi jiwa yang bersinar. Dalam kesunyian sore atau tenangnya malam, di saat kamu sedang duduk termenung atau berjalan perlahan, mungkin kamu pernah merasakan sesuatu yang berbeda. Seekor kucing, tidak mengeong, tidak meminta apapun, hanya datang mendekatimu dengan tenang, tanpa tergesa. Ia tidak memaksa untuk diperhatikan. Ia hanya hadir. Diam, tapi penuh makna. Dan kehadirannya bukan tanpa alasan. Kucing adalah makhluk yang tidak pernah tunduk pada aturan manusia. Ia tidak datang karena dipanggil, tidak juga tinggal karena diikat. Ia memilih berdasarkan apa yang ia rasakan, bukan apa yang terlihat. Maka ketika seekor kucing mendekat padamu tanpa alasan jelas, itu adalah tanda bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang hanya bisa dikenali oleh jiwa-jiwa yang peka. Cahaya yang tak terlihat oleh banyak mata, tapi dirasakan oleh makhluk ciptaan yang hidup mengikuti getaran alam. Bagi mereka yang telah dipilih, perjalanan tidak selalu ditemani banyak orang. Justru seringkali terasa sepi, penuh ruang kosong, dan diam yang tak dijelaskan. Tapi dalam diam itulah, alam semesta mendekat, melalui wujud yang sederhana, seperti seekor kucing. Ia datang bukan untuk menuntut, tetapi untuk menjadi saksi, bahwa kamu telah melewati banyak hal, dan tetap berdiri dengan jiwa yang lembut. Kucing tidak akan datang pada energi yang kasar, tidak pula tertarik pada hati yang gaduh. Ia akan mencari mereka yang memiliki kedalaman, yang bisa tenang meski dunia ribut, yang bisa menjadi cahaya tanpa harus bersuara. Dan jika ia telah memilihmu, itu artinya jiwamu telah terasah dalam kesunyian. Bahwa kamu telah mencapai kedewasaan spiritual yang diam-diam dipahami oleh ciptaan semesta. Kucing adalah penjaga, tapi penjaga yang tak berseragam, tak bersenjata, dan tak berkata-kata. Ia hanya hadir, mendekat, dan tinggal. Dan justru dalam ketidakbisingan itulah pesannya menjadi begitu kuat. Aku melihatmu, aku mengenalmu, aku percaya padamu. Ia tidak butuh kata-kata karena ia membaca energi. Ia tidak menuntut balasan karena kehadirannya sudah merupakan pemberian. Jika kamu pernah merasa dunia tidak melihatmu, bahwa segala usahamu seperti tak dihargai, ingatlah kucing itu. Ingat bagaimana ia mendekat,
duduk di sampingmu, atau mungkin hanya memandangi kamu sebentar lalu pergi dengan tenang. Itu adalah bentuk cinta yang paling murni, tanpa syarat, tanpa alasan, tanpa ekspektasi. Kehadiran kucing adalah pesan bahwa kamu tidak sendirian, bahwa semesta masih menjagamu, dan bahwa bahkan makhluk sekecil dan setenang itu bisa diutus untuk menguatkan langkahmu. Mereka yang telah dipilih tidak selalu disambut oleh tepuk tangan atau pujian, tapi mereka dikenali oleh makhluk-makhluk sunyi yang datang sebagai pertanda. Dan kucing adalah salah satunya. Jadi, jangan remehkan kunjungan diam-diam itu. Ia adalah pelukan tanpa sentuhan, penjagaan tanpa suara. Ia datang saat kamu sedang butuh diingatkan bahwa cahaya dalam dirimu masih menyala, meski tak semua orang melihatnya. Dan kucing, dengan segala kesunyiannya, melihat cahaya itu lebih terang dari siapapun. Karena mereka yang telah dipilih, tidak butuh keramaian untuk tahu bahwa mereka dicintai. Cukup dengan seekor kucing yang datang tanpa alasan. Itu saja sudah cukup untuk menjadi bukti bahwa langit masih menjagamu. Bagian 8. Anjing tak dikenal yang mengikutimu tanpa suara. Lambang kesetiaan ilahi untuk jiwa yang terpilih. Di tengah langkahmu yang pelan, saat bumi terasa berat untuk dipijak, dan hari-harimu dibungkus kelelahan yang tak terlihat, tiba-tiba seekor anjing muncul. Bukan untuk menyalak, bukan untuk bermain, bukan pula untuk meminta apa-apa. Ia hanya mengikuti langkahmu, diam, setia, dan penuh rasa percaya. Tidak mengenalmu, tidak tahu namamu, tapi tetap berjalan di belakangmu, seolah tahu bahwa kehadirannya dibutuhkan. Anjing bukanlah makhluk sembarangan. Ia tidak menempel pada siapapun. Ia memilih, merasakan, dan menilai dengan naluri yang sangat dalam. Ketika seekor anjing asing mengikuti seseorang tanpa sebab, tanpa alasan yang jelas, itu adalah panggilan dari semesta. Ia bukan sedang mencari pemilik. Ia sedang mengenali cahaya dalam dirimu. Sebuah getaran yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, tapi begitu nyata dalam bahasa roh dan batin. Bagi jiwa-jiwa yang telah dipilih, kehidupan seringkali terasa seperti perjalanan sunyi. Tak banyak yang mengerti beban yang kamu bawa. Tak sedikit yang justru pergi saat kamu paling membutuhkan. Tapi itulah jalan para terpilih. Jalan yang sempit, sepi, tapi dipenuhi tanda-tanda ilahi yang datang dalam bentuk yang tidak biasa. Dan anjing, dalam kesetiaannya yang sunyi, adalah salah satunya. Anjing melambangkan kesetiaan yang tidak tergoyahkan. Ia tidak memilih berdasarkan penampilan atau status. Ia mengikuti hati. Ia merasa aman pada jiwa yang memancarkan kejujuran, kelembutan, dan ketulusan yang tulus dari dalam. Jika anjing itu memilihmu, maka semesta sedang berkata, kamu aman, kamu murni, kamu dijaga. Kehadirannya adalah penjagaan spiritual yang tidak terlihat tapi sangat nyata. Ia adalah penanda bahwa langit tidak akan pernah meninggalkanmu sendiri. Kamu mungkin telah berjalan lama tanpa tahu arah. Kamu mungkin telah kehilangan banyak hal dalam diam. Tapi kamu tetap setia pada harapan, pada kebaikan, pada cinta yang tidak bersyarat. Dan itulah mengapa anjing itu datang. Ia tidak datang untuk menuntunmu, tapi untuk meneguhkanmu. Ia tidak berbicara, tapi tubuhnya berjalan seirama dengan langkahmu. Dan dalam setiap langkah itu, ia menyampaikan pesan, aku bersamamu, aku tidak akan pergi. Dalam dunia yang dipenuhi suara-suara palsu dan janji-janji semu, seekor anjing yang setia diam-diam adalah anugerah. Ia tidak butuh alasan untuk tinggal, karena jiwanya tahu siapa yang layak untuk ditemani. Dan kamu adalah jiwa yang layak. Jika kamu pernah mengalami momen seperti itu, anjing tak dikenal yang tiba-tiba mengikutimu dengan damai, maka ketahuilah, itu bukan kebetulan. Itu adalah konfirmasi dari langit. Sebuah pengingat bahwa kamu sedang diawasi, dijaga, dan didampingi oleh sesuatu yang lebih besar daripada dirimu sendiri. Anjing tidak menuntut balasan. Ia tidak meminta pamrih. Ia hanya hadir, dan kehadirannya adalah simbol dari kesetiaan yang tidak berubah oleh waktu ataupun keadaan. Dan bagi jiwa yang telah dipilih, kehadiran seperti itu adalah harta tak ternilai, pengingat bahwa kesetiaanmu selama ini tidak sia-sia. Karena mereka yang telah dipilih
tak selalu dikelilingi oleh manusia yang mengerti. Tapi mereka selalu dijaga oleh semesta yang memahami. Dan ketika anjing itu muncul tanpa suara namun penuh makna, yakinlah, kamu sedang ditemani oleh kasih yang tak kasat mata, namun lebih setia dari segala yang tampak. Bagian 9. Kuda yang mendekat tanpa rasa takut. Panggilan untuk melangkah dengan keberanian baru. Pernahkah kamu berdiri di tengah alam yang luas, di padang rumput yang tenang, atau jalan pedesaan yang sunyi, dan seekor kuda mendekatimu? Ia tidak berlari menjauh, tidak tampak gelisah, tidak pula merasa terancam. Ia hanya melangkah perlahan, matanya menatap tenang, seolah tahu siapa kamu, seolah sudah lama menunggumu. Kuda adalah makhluk agung. Ia adalah lambang dari kekuatan yang tenang dan kebebasan yang terarah. Ia tidak akan mudah didekati, kecuali oleh mereka yang hatinya telah melewati berbagai badai dan tetap memancarkan kelembutan. Dan saat kuda itu datang kepadamu tanpa rasa takut, percayalah, itu adalah tanda. Sebuah konfirmasi dari semesta bahwa kamu telah siap untuk melangkah lebih jauh dari yang pernah kamu kira. Bagi mereka yang telah dipilih, perjalanan hidup seringkali tidak mudah. Ada banyak luka yang tak terlihat, langkah-langkah yang diambil dalam kesendirian, dan keputusan-keputusan yang menguras air mata. Namun semua itu bukan untuk menghancurkanmu, justru untuk membentuk pijakan batinmu agar kuat, agar kokoh, dan agar kamu tidak lagi mudah digoyahkan oleh hal-hal yang semu. Kuda datang bukan sekadar makhluk liar yang menghiasi lanskap. Ia datang sebagai utusan, sebagai penanda bahwa waktu diam telah selesai, bahwa musim bergerak telah tiba. Ketika kuda mendekat, ia membawa energi baru, keberanian. Bukan keberanian yang agresif, tapi keberanian yang lembut. Berani untuk percaya lagi, untuk melangkah meski belum tahu kemana, untuk hidup sepenuhnya tanpa terus melihat ke belakang. Kuda mengajarkanmu untuk berjalan dengan kepala tegak, bukan dengan sombong, tapi dengan kesadaran penuh bahwa kamu membawa misi, bahwa langkahmu bukan sembarangan, bahwa napasmu tidak sia-sia, dan bahwa dirimu telah diberi kekuatan yang selama ini mungkin kamu ragukan sendiri. Warna matanya dalam. Tatapannya seakan berkata, "Aku percaya padamu." Dan di balik keheningan itu, ada bisikan tak kasat suara dari langit. "Ayo, sekarang waktunya." Mungkin kamu belum yakin. Mungkin masih ada bekas luka yang kamu peluk erat. Tapi kehadiran kuda itu adalah panggilan untuk melepas beban. Untuk tidak lagi hidup dalam rasa takut. Untuk tidak lagi terikat oleh masa lalu yang sudah selesai. Jika kamu pernah bertemu dengan kuda yang mendekat dengan tenang, jangan lupakan momen itu. Itu adalah bentuk komunikasi dari alam, bahwa kamu sedang diajak untuk mempercayai dirimu sendiri lagi. Untuk mempercayai bahwa jalan di depan tidak akan kamu tempuh sendiri. Karena kekuatan telah ditanamkan dalam dirimu, dan sekarang, sudah saatnya kamu bergerak. Mereka yang telah dipilih tidak hanya tahu kapan harus diam. Mereka juga tahu kapan harus berjalan, bahkan berlari. Dan kuda, dengan kehadirannya yang megah namun bersahabat, adalah penanda bahwa waktumu untuk bergerak telah tiba. Bukan untuk berlari dari luka, tapi untuk berlari menuju takdirmu. Karena mereka yang telah dipilih tidak hidup untuk tetap diam selamanya. Mereka ditakdirkan untuk melangkah, untuk memimpin, dan untuk membawa terang ke tempat yang paling gelap. Dan jika seekor kuda telah datang padamu tanpa takut, maka yakinlah, langit sedang berkata, "Ayo, perjalanan barumu sudah dimulai." Di balik keheningan yang sering kita abaikan, di tengah kejadian-kejadian kecil yang tampak sepele, semesta sedang berbicara. Ia tidak berteriak. Ia tidak memaksa. Tapi ia mengirimkan pesan. Melalui sayap seekor capung, melalui tatapan seekor burung hantu, melalui langkah pelan seekor kuda, atau bahkan melalui kehadiran seekor kucing yang duduk diam di dekatmu. Jika kamu pernah merasa bahwa binatang-binatang ini mendekat tanpa sebab, jangan lagi kamu anggap itu sebagai kebetulan. Kamu telah dipilih. Jiwamu menyimpan cahaya yang tidak dimiliki semua orang. Dan karena itu, alam mengenalimu, alam menghormatimu, alam menjagamu. Para jiwa yang dipilih memang tidak selalu dikenal oleh manusia, tapi selalu dikenali oleh ciptaan.
Mereka tidak selalu disambut oleh dunia, tapi selalu diawasi oleh langit. Maka jangan lagi kamu ragu dengan arah langkahmu. Jangan lagi kamu sangkal bahwa kamu sedang dibimbing. Ingatlah, mereka yang dipilih seringkali diuji lebih dalam, diproses lebih lama, dan dibiarkan sendiri lebih lama, bukan karena dilupakan, tapi karena sedang dipersiapkan. Dan kini, tanda-tanda itu telah datang kepadamu satu persatu. Maka bukalah hatimu, terimalah panggilan itu, dan berjalanlah dengan iman. Karena langit telah mengenalmu, dan bumi telah menjawab dengan tanda-tandanya. Kamu tidak sendiri. Kamu tidak salah arah. Kamu sedang dipanggil untuk sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang kamu bayangkan. Dan hari ini, semesta hanya ingin berbisik satu hal. Sudah saatnya kamu percaya bahwa kamu memang telah dipilih.